bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan memberikan tips ya, cara membuat CCM dan PDM lagi ya, dan akan saya sertakan juga cara membuat DFD. Kali ini objek yang akan saya pakai adalah berupa struk pembelian atau nota dari toko kelontong atau toko minimarketnya. Ini saya baru saja beli ya kemarin itu di sebuah minimarket, bisa dilihat di sini ya. Nah ini dari Indomaret ya. Jadi di bagian atas pas itu ada nama ya, ada nama CV Harmonia Artia Cipta, kemudian alamatnya dan NPWP-nya itu bisa menggunakan teks teks statis. Ini bisa menggunakan teks statis ya, tidak usah masuk ke database. Kalau dimasukkan ke database juga bisa ya, kan ini Indomaret kan cabang ya, cabang-cabang. Nah kemudian di kanannya itu ada logo Indomaret, ini cukup statis saja ya, ini tidak usah masuk ke database. Kemudian di bawahnya ada kode Sarinade dan kanannya ada semacam angka. Kalau menurut saya ini angka nota ya, angka nota ini ya, menurut saya ini angka nota. Kemudian di bawahnya ada tanggal dan waktu pembelian, dan kemudian di tengahnya itu saya kurang tahu itu kode apa ya. Kemudian yang di kanannya itu ada kode, semacam kode kasir ya, itu ada kata Yuni. Menurut saya ini adalah nama kasirnya ya. Angka 2 saya kurang paham. Kalau bulan tidak mungkin ya, sekarang kan Desember ya. Angka 2 kemungkinan kode unik kasir mungkin ya, kode unik kasir di toko tersebut. Kalau kode yang di paling kiri itu yang 3574 kemungkinan kode unik kasir secara nasional ya, seluruh Indomaret kan kasirnya pastinya banyak sekali ya pegawainya. Kemudian bawahnya ada nama-nama barang yang saya beli kemarin, ada Salini goreng ayam ya. Terus di kanannya ada angka 1, ini kuantiti ya, kuantiti atau jumlah barang yang saya beli kemarin. Kemudian jumlah dari pembelian, kalau 1 berarti kan 3.500. Nah di kanannya pas itu totalnya ya, total per item. Kalau beli 1 ya berarti ya 1 dikali 3.500 ya, jadi sama 3.500. Kemudian di bawahnya ada juga yang kuantiti 2 yang lebih dari 1, itu mie sukses isi 2. Ini harga per itemnya 3.600 ya. Kemudian di kanannya itu ada jumlah totalnya per item 2 dikali 3.600 sama dengan 7.200. Dan paling bawah ada diskon, bawahnya ada diskon ya. Diskonnya ini apa ini, 1 kemungkinan ini untuk mengurangi harga plastik ya. Plastik ini kan harusnya gratis ya, masih dihargai dengan harga Rp1 dan diberi diskon Rp1. Harga jual ya totalnya adalah 71.300. Kemudian ini ada apa ini, voucher apa ini, VCHS SHP apa ini, saya kurang tahu ya, tapi ini sepertinya potongan ya. Ya ini potongan 10.100, total menjadi 61.200. saya bayarnya memang pakai itu ya, pakai kartu ATM ya, kartu ATM BRI, jadi dia bilangnya non tunai ya, namanya itu di bawahnya total non tunai 61.200. Dan kemarin juga saya sempat ambil tunai ya di Indomaret pakai ATM BRI 150.000. Ada PPN pajaknya ya, ini pajaknya 6.500an ya, berarti ini saldo saya di ATM ya, di BRI itu saldonya kepotong ya 6.500an ya. Kemudian di bawahnya ada beberapa informasi seperti purchase atau total pembeliannya. Kemudian ada layanan konsumen, informasi layanan konsumen, call center, dan alamat email Indomaret ya. Oke ya, tentunya belakangnya polos ya, daster yang depan belakang. Oke, kita coba buat CCM dan PDM.
Kita lihat ya, di kiri ini ada struk pembelian barang, kemudian di kanannya adalah power designer ya. Saya memakai power designer versi 16 ya, 16,5. Oke, dari sini kita akan membuat desain database dulu ya. Oke, kita klik menu file, klik new project. Nah, di sini kita berikan nama projectnya Indomaret. Oke ya, Maret bukan Mart. Kalau Alfamaret baru ya, Alfamart. Kalau Indo biasanya itu Indomaret ya, ada Maretnya. Oke, klik OK. Nah, di sini kita klik menu file, new model. Kemudian pilih kategorinya kita pilih informasi, dan kita pilih konseptual data ya, bukan ini. Kalau ini untuk data flow diagram atau DFD. Nah, ini CDM ya. Ini ada keterangannya di sini. Kalau bingung ada CDM, ada PDM. Di sini ada keterangan deskripsinya. Kita namai CDM Indomaret. Klik OK. Nah, di sini ya diagram satu ini. Nah, kemudian kita berikan entity ya. Ini ada keterangan entity. Kalau kita hover di sini, tabel ya, entity itu tabel. Kita coba berikan 6 dulu ya, supaya tidak bolak-balik. Kita pilih pointer, kemudian kita double klik, kita beri nama. Sebentar, kita analisa dulu ya. Yang perlu dijadikan tabel pertama jelas adalah admin ya. Bukan admin tapi kasir. Kita langsung ke aplikasi kasir sederhana ya, yang penting berhubungan dengan Indomaret contohnya seperti di sini ya, tidak usah terlalu wow ya. Oke, atributnya ada ID kasir, nama kasir, username kasir, password kasir. Di sini apalagi ya, alamat. Oh, tidak usah ya, supaya video tidak terlalu lama ya, kita hapus saja, kita delete. Kemudian di sini jangan lupa ya, kita beri primary key ya di ID kasir. Kemudian data tipenya kita pakai auto increment saja ya, supaya tidak usah terlalu repot nanti kalau buat programnya. Kita pakai integer. Klik OK. Nama kasir variabel char saja ya, tidak usah teks. 150. Jaga-jaga kalau namanya panjang sekali ya. User kasir, username pendek-pendek saja ya, tidak usah banyak-banyak. Nggak mungkin juga pegawai kasir mau menghafalkan ini ya, susah nanti. Passwordnya teks saja ya. Sudah menghafalkan ada barang, disuruh menghafalkan akun, gawat. Makanya itu juga apa ya, ilmu dalam RPL ya, rekayasa perangkat lunak, bahwa pemberian akun ke pegawai itu jangan terlalu berat ya bagi pengguna ya. Bukan cuma soal tampilan saja, akun juga ya, username dan password itu yang diberikan jangan terlalu ribet ya, biar tidak males memakai aplikasi ini. Jangankan memakai aplikasi, mau buka saja males ya, gara-gara username dan password yang terlalu panjang. Oke, setelah admin minimal ada tabel barang ya, karena kan kita kasusnya membeli barang di Indomaret. Kolomnya ID barang jelas, ini nama barang, ID barang, nama barang, harga barang ya. Kemudian apalagi ya, apakah diskon perlu di sini? Tidak, karena apa? Karena diskon itu kan berbasis waktu ya, berubah-ubah. Diskon itu tidak tetap, jadi butuh, kadang ada diskon yang rentang ya. Biasanya kalau di Indomaret itu kan ada diskon yang ada rentangnya, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 20 Desember 2020 begitu ya. Nah, itu berarti nanti kita buat tabel diskon ya.
Oke, ini saja ya, ini dulu, nanti kita tambahkan di tengah-tengah saja kalau kepikiran ya, namanya juga ngarang-ngarang ya. Ini integer ya, ID barang integer. Ya, saya pikir cukup pakai integer saja ya, tidak perlu dengan varchar. Kalau nota baru ya butuh varchar ID nya, karena terdiri dari beberapa angka, huruf, dan beberapa elemen lainnya. Nama barang, biasanya nama barang ini tidak bisa panjang ya. Kenapa? Karena kalau dibuat panjang sekali itu bisa tidak muat di kertasnya, sehingga kita hitung saja di sini ya. Ini berapa huruf ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Oke, 21 ya, 21 karakter sudah termasuk spasinya ya. Kemudian harga barang integer saja. Di sini kalau kita lihat harga barangnya itu integer ya, tidak berupa desimal, tidak ada RP-RP-an ya, tidak ada RP apa itu, karena kemungkinan memang benar-benar menghemat area ya. Ini kan nasional ya, internasional, mana-mana struk kasir ya segini ukurannya ya, seperti yang tadi saya pegang ya, seperti yang Anda semua pegang biasanya itu ya, itu tidak ada struk yang lebih lebar lagi dari ini dan lebih kecil dari ini ya, kecuali struknya mesin ATM ya, itu baru lebih kecil, tapi beda ini ya. Kalau di kasir, kalau terlalu lebar juga jadi masalah nanti ya, merepotkan. Kalau terlalu kecil juga jadi masalah ya. Ini juga pakai huruf standar ini ya, orang muda, anak-anak, hingga orang tua yang sepuh yang matanya sudah benar-benar susah untuk melihat, insya Allah bisa melihat ini ya dari ukuran hurufnya. Mungkin ini ukuran 12 ya, 12 PT, 12 poin ya. Oke, ini apa ini tadi, harga barang ya, integer saja. Dan jangan lupa beri mereknya ya di ID barang. Ini nanti kita buat auto increment ya di programnya. Klik OK. Oke, kasir sudah, barang sudah. Sekarang keranjang belanja. Keranjang ini saja ya. Fungsinya apa Pak? Fungsinya adalah untuk menampung ya. Jadi menampung daftar barang ya, daftar belanjaan seseorang sebelum dibayar ya. Jadi tidak langsung ketika dimasukkan ya, 1 sarimi, 2 kacang polong, 3 mie sukses, sampai terakhir sabun Novo ini ya, ini dinampung dulu ya, dinampung dulu, belum dibayar, belum masuk ke dalam tabel pembelian ya, belum ditampung dulu. Nah baru nanti kalau jadi deal bayar, klik bayar, nanti baru masuk ke tabel pembelian, begitulah ya. ID keranjang, kemudian ada, kalau kita membutuhkan ID barang itu nanti bisa masuk otomatis ya, karena kalau kita pakai CDM kan ada relasinya. Nah relasi ya, kita relasikan nanti dengan tabel barang ya, jadi kita tidak usah memberikan ID barang di sini. Jadi kita hanya membutuhkan ini ya, kita membutuhkan quantity ya, kita butuh quantity QTY ya, kita pakai kode QTY saja supaya tidak panjang-panjang ya. Insya Allah semua orang sudah paham, QTY itu singkatan dari quantity ya, bahasa Inggris. Oh kebalik, ini QTY bukan QTY ya, quantity, kemudian jumlah harga. Ini quantity keranjang. Kenapa saya buat seperti ini? Karena nanti jelas ada tabel lain yang memakai kolom sama ya, kolom quantity dan kolom jumlah harga juga, pasti nanti di tabel pembelian ya. Dan di aplikasi Power Designer ini memang ada aturan ketat ya, jadi dari bawaannya, aturan bawaannya itu nama kolom tidak boleh kembar antar tabel lain ya, antar tabel satu dengan tabel lain tidak boleh kembar. Jadi kita berikan seperti ini ya.
Dan supaya ini juga kita nanti tidak bingung ya, ini nanti kolom quantity di tabel apa ya, di tabel mana, itu nanti kita tidak bingung ya. Keranjang, di keranjang, quantity keranjang, jumlah keranjang, total harga keranjang, kemudian total sebentar, ini kata-katanya salah ya. Saya jarang membuat aplikasi kasir, jadi harap maklum ya, kata-katanya mungkin ini kurang tepat. Ini mungkin jumlah harga item ya, jumlah harga item. Ini saya memakai kalimat yang panjang begini ya supaya jelas ya. Jadi ya tidak masalah, bisa boleh disingkat boleh tidak ya, silahkan. Yang penting apa ya, penting kita itu ngerti ya. Dan programmer itu wajib bisa mengingat-ingat hasil karyanya ya, jangan sampai lupa. Makanya ini saya tidak singkat-singkat ya, saya anti dengan singkat-singkat supaya apa, supaya nanti kedepannya saya tidak lupa ya kalau saya membuka lagi karya-karya saya ya, karya-karya program aplikasi itu. Saya sebut dengan karya, kenapa? Karena saya membuat ini dengan sukacita ya, dengan senang. Makanya saya bisa membuat ini dengan enak, lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Total harga item. Nah, ini baru total semua item ya, semua item keranjang. Nah, jumlah harga item itu ini ya, yang di kiri ini, kemudian total harga item adalah yang kanan ini, dan total semua item keranjang adalah yang ini, yang 71.000 ini, itu sini ya. Kemudian total harga bukan diskon keranjang, total semua bentar, ini ada yang keliru, ada yang kurang. Total harga ya, harga semua item keranjang, diskon. Ini diskonnya per apa ini? Oh iya, saya baru tahu ya, kalau di store pembelian itu diskonnya langsung dijumlahkan ya, langsung dijumlahkan, bukan ditaruh di kanannya ini. Yang betul itu kan biasanya kalau ingin kita detail ya, kan bisa ditaruh di kanannya harga. Nah, saya baru sadar ya bahwa di store pembelian itu diskon itu langsung dijumlahkan di sini. Ya tidak masalah, itu nanti kan bukan, saya ingin memberikan sebuah inovasi ya, jadinya ini saja ya. Diskon ini R nya kebanyakan, diskon, bentar, ini keliru ini. Wah, ini kalau di lapangan beneran ya, kalau di lapangan itu butuh yang namanya wawancara ya, tapi kalau saya ini kan langsung menganalisa dari struk. Diskon item juga ya, diskon item keranjang, total diskon item keranjang. Oke, kemudian juga apa lagi ini, setelah diskon ada yang namanya apa ini? Kalau ini tidak usah ini. Begini, jadi pada saat kita memasukkan ke keranjang itu bisa tidak dimasukkan ke database, ataupun bisa juga dimasukkan ke database ya, tergantung seleranya programmer dan tergantung kasusnya ya. Barangkali nanti
kan biasanya ada kasus dimana pembeli itu setelah mendatangi kasir ingin bayar tapi lupa belum mengambil suatu barang tertentu. Nah, berhubung antriannya banyak, maka si kasir itu mendahulukan antrian di belakangnya ya, antrian yang di belakangnya si pembeli ini, selagi si pembeli yang ini mencari barang yang belum diambil itu. Nah, jadi kasus ini membutuhkan sistem keranjang belanja yang bisa disimpan dulu di database. Nah, nanti kalau si pembeli yang kekurangan barang itu nanti kembali ke kasir, itu nanti bisa membuka lagi data keranjang yang tadi sudah disimpan dan sudah ditambahkan tadi ya. Jadi tidak perlu memasukkan lagi dari awal, kan bisa kacau itu ya, kalau memasukkan lagi dari awal ya, kasihan. Oke, jadi gak apa-apa, ini total diskon. Kemudian ada tipenya ya, tipe apa ini ya namanya ya, saya bukan orang ekonomi soalnya. Tipe apa ya, jenis bayar bisa tunai bisa non tunai gitu ya. Oke, di keranjang cukup di sini saja ya. Di keranjang ini pakai apa ya namanya ya, integer saja ya, karena tidak disimpan lama-lama ya, karena nanti ini bakalan dihapus datanya di keranjang ini kalau ada pembeli baru atau sudah check out atau sudah dibayar, ini nanti dihapus otomatis dan nanti akan masuk ke sejarah ya, ke histori keranjang. Integer kita pakai auto increment saja nanti. Quantity barangnya ya ini, oke, ini pakai integer. Quantity ya, ini kepanjangan ya, jumlah nggak apa-apa kan, penonton pastinya sudah mempraktekkan ya, jangan saya ubah lagi ya, kasihan nanti diubah lagi pak enggak ini, waduh parah. Oke, kemudian jumlah harga per itemnya integer saja, total harga integer saja. Ini juga sama ya, harga-harga ya berhubungan dengan uang itu integer saja lah. Diskon juga ya, uang, total diskon integer juga. Ini bayar ini baru voucher ya, tunai atau non tunai ya, kira-kira 10 saja ya. Kalau saran saya sih tidak usah mepet-mepet ya, tidak usah terlalu mepet. Ini nanti bebas ya, karena ada programmer yang kalau true dan false itu bisa pilih 0, 1 ya, pakai kode angka. Kalau saya punya kebiasaan memakai hurufnya langsung ya, memakai katanya, jadi nanti nilainya bisa tunai dan non tunai pakai spasi, jadi bukan pakai angka 0 atau 1. Itu cuma kebiasaan ya, jadi tidak usah dibahas jauh-jauh ya. Tapi ada efeknya ya, nanti ukuran database-nya bisa semakin bengkak nanti kalau memakai cara saya. Jadi saran saya pakai 0 atau 1 saja ya. Tapi berhubung ini kan cuma pembelajaran saja, jadi ya saya pakai kata tunai dan non tunai saja ya, supaya lebih jelas. Oke, ini ada tabel kasir, barang, keranjang. Sekarang tabel pembelian. ID pembelian, kemudian ID barang nanti masuk ke sini. ID keranjang masuk nggak ya? ID keranjang nanti dihapus, kemudian masuk ke histori keranjang. Oh bukan. Jadi nanti di tabel keranjang ini kita tambahkan satu kolom lagi ya, kolom status. Jadi statusnya ini apakah sudah dibayar atau belum, gitu saja ya. Jadi nanti tidak usah dihapus. Oke, jadi nanti ada ID keranjang juga di sini ya, tidak usah ditambahkan manual karena nanti bisa nambah otomatis ya, karena ada relasinya. ID pembelian, tanggal pembelian saya pakai singkatan saja TQL ya, karena sudah umum singkatan TQL itu sudah banyak yang ngerti.
Kemudian ini apa ini ada tanggal dan waktu. Oke, bukan tiket ya, tapi apa ya, waktu pembelian. Jadi nanti ada itu ya, jam dan tanggal. Kemudian di sini oh iya, ini keranjang, bentar. Kemudian di sini ada nota ya, nota pembelian. Nota pembelian itu nanti kita buat seperti ini ya. Saya yang kurang tahu ini apaan ya. Kita bisa mengakali dengan cara membuat notanya itu merupakan konket atau gabungan dari tanggal, jam, kemudian ID ya. Oh bukan, terlalu banyak. Mending ID ya, ID yang auto increment ya. Auto increment dari ID pembelian. Kemudian bisa dengan ditambahkan garis miring tanggal dan seterusnya, gampang lah nanti ya. Ini bisa pakai nota pembelian, bisa juga tidak ya, bebas. Karena apa? Karena sudah ada ID pembelian. Atau ini saja, nota pembelian tidak usah kita buat ya, tinggal ini saja ID pembelian. Nota itu kan cuma istilah ya, istilah orang ekonomi. Kalau kita di orang komputer itu kan bisa mengakali. Kan nota kan cuma apa ya, cuma sebuah sebutan. Yang penting apa ya, penting ID pembelian ini harus unik ya, harus unik. Yang penting itu bisa berupa dengan angka saja, bisa berupa campuran angka dan huruf ya, bebas. Yang jelas ini primary key ya. Kemudian kalau kita ingin membuat nota ya, nota seperti pada umumnya kita pakai varchar. Kita batasi digitnya ya kira-kira 15 lah ya. Kita kira-kira saja dulu. Kalau soal tepat tidaknya kan gampang, nanti kan sambil wawancara, sambil dipraktekkan juga di lapangan. Tapi kalau ini kan cuma sebatas pembelajaran saja ya. Saya iseng-iseng saja menganalisa struk pembelian Indomaret ya. Klik OK, kita pakai varchar saja ya, itu pembelian. Jadi nanti bentuknya seperti nota ya, isiannya. Kemudian nanti ID kasir juga masuk sini ya, supaya tahu oh ini yang melayani pembelian ini adalah kasir ini gitu ya. Lewat relasi saja ya, tidak usah manual. Selain ID pembelian, auto pembelian, ID keranjang masuk sini. Jadi kita tidak usah lagi memasukkan kolom-kolom seperti jumlah harga, total harga, jumlah barang yang dibeli berapa, itu tidak usah dimasukkan lagi ke sini ya. Beda orang itu beda ya, beda programmer itu beda pemikiran. Jadi bagaimana ya enaknya itu. Sebentar, keranjang itu biasanya ya seperti ini ya. Keranjang itu belum menghitung ya biasanya. Keranjang itu biasanya belum menghitung, tetapi kan biasanya butuh diskon ya. Bentar, ini belum menghitung ini. Oh iya. Oke, tidak apa-apa, kita masukkan ID keranjang ke tabel ini ya. Tapi nanti ada yang namanya itu bayar. Minimal ada isinya ini ya, minimal ada jumlah uang pembelian dan kembalian uang. Sekali lagi, saya bukan orang ekonomi ya, saya juga jarang membuat aplikasi kasir ya. Jadi yang penting apa, yang penting itu informasinya jelas ya, informasinya jelas dan masuk akal ya. Dan ini ada waktu pembelian, kita pakai date and time. Jumlah uang pembelian integer, kembaliannya berapa itu juga integer. Ya ini saja ya. Oke, kemudian setelah ada tabel kasir, barang, keranjang, pembelian, kemudian apa lagi ya, saya rasa sudah cukup ini saja ya.
ya ini kan cuma buat pembelajaran, jadi tidak masalah ya. Nah, sekali lagi, setiap programmer itu punya pemikiran yang berbeda-beda ya, punya pendapat yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda. Kalau saya punya kasus seperti yang tadi saya bilang, bahwa kadang itu ada pembeli yang ngantri, ternyata ada barang yang kelupaan untuk dibawa, akhirnya si kasir itu mendahulukan antrian yang di belakang supaya tidak kelamaan. Kemudian akhirnya disimpan ya, transaksinya disimpan untuk nanti dibayar lagi pas belakangan. Oke, jadi kita berikan relasi ya. Jadi kita posisikan di sini ya, kita coba ya. Soal posisi gampang lah ya, akhiran. Jadi kita pakai ini ya, relationship, kemudian kasir mana ya, ke keranjang ya, barang ke keranjang, dan keranjang ke pembelian. Nah, cuma ini saja ya. Kasir tidak usah dimasukkan ke pembelian, barang juga tidak usah dimasukkan ke pembelian. Kenapa Pak? Iya, karena sudah ada di sini ya. Jadi kalau kita mau tracking ya, mau tracking data pembelian itu nanti hanya mengandalkan tabel keranjang ya, yang paling utama, karena di tabel keranjang sudah ada data barang-barang yang dibeli termasuk kasirnya siapa. Di tabel pembelian kan cuma ada informasi waktu pembelian kapan dan jumlah uang pembelian serta kembalian uang pembeliannya ya. Oh ya, saya lupa saya berikan di sini ya. Saya berikan status keranjang, jadi nanti bisa pilih ya, sudah dibayar atau belum, sudah lunas atau belum, seperti itu. 15 digit. Nah, jadi nanti pas kita generate PDM, maka di tabel keranjang nanti ada ID barang dan ID kasir. Kemudian di tabel pembelian nanti akan ada ID keranjang ini masuk ke sini. Nanti kita berikan nama relasinya, barang yang dibeli, kasir ke keranjang, kasir yang melayani, tabel keranjang ke pembelian, keranjang yang diproses ya, terserah namanya apa ya, yang penting kita bisa paham ya. Kita hanya paham, programnya jadi selesai, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Indomaretnya ya, oleh manajernya. Kita simpan dulu. Kita buat folder Indomaret. Oke, ada CDM ya. Kemudian setelah ini kita generate ya menjadi PDM. Klik menu tools, generate physical data model ya, Ctrl Shift P. Kita klik. Nah, ini jangan lupa ya, kita pilih MySQL versi 5 ya, yang paling baru memang ini ya, versi 5. Ada macam-macam ya, database itu ada macam-macam ya, ada IBM, ada Microsoft SQL Server, ada ODBC, Oracle. Wah, ini sangat banyak sekali ya. Kita pakai yang MySQL ya. Ini kita berikan nama, sudah sesuai. Oke. Klik OK. Nah, ini sudah selesai buat PDM nya ya. Kita simpan, sudah otomatis di tempat yang kita buat tadi ya. PDM nya jangan lupa, oh iya, tadi itu saya simpan apa ya namanya, bukan PDM ya nanti tadi ya. Tools kan, generate physical data model,
Oh ya, ini maaf ya, harusnya ini diganti namanya jadi PDM ini ya. Nah, kita buat lagi. Nah, ini sudah ya, jadi PDM. Jadi ini kita lihat ya, kita simpan, tarik flash. Oke. Oh ya, bentrok. Tadi kan kita sudah buat satu, ini kita tutup. Nah, ini kita simpan. Waduh, susah. Waduh, susah ini ya. Bentar, kita lihat, kita tutup dulu guys, kita tutup dulu. Jadi ini kita hapus ya. Nah, ini. Nah, oke, kita buka lagi. Tadi yang saya buat ini ya. Dan di sini ada CDM dan PDM. Ini ada dua ini kita hapus. Nah, ini. Wah, repot ya ini. Oke, ini kita save all. Oke, jadi ini ya, tabel keranjang sudah ada ID barang, ID kasir ya, ini penting ya, menjadi foreign key ya, foreign key. Kemudian di tabel pembelian ada ID keranjang foreign key ya, dari tabel keranjang ini. Yang ini kan ID keranjangnya Bringrich, masuk ke sini dia jadi foreign key ya. Foreign itu asing ya, kunci asing, dia masuk ke sini. Jadi nanti kalau kita kalau kita mengisi keranjang baru dengan ID sekian ya, misalnya ID 1 keranjangnya, kemudian nanti ada datanya, ada data barangnya apa, masuk ke sini, kasirnya siapa, masuk ke sini, dan nanti cuma butuh ID-nya ya, bukan nama barang atau nama kasir ya. Kenapa? Karena yang kita primary key adalah yang ID barang dan ID kasir, jadinya yang masuk sini adalah ID barang dan ID kasir, bukan nama barang ya atau nama kasirnya. Bisa saja kita masukkan nama barang atau nama kasir, asal kita ganti primary key-nya adalah nama barang dan nama kasir yang primary key. Tetapi secara fakta di lapangan bahwa hal itu tidak bisa ya, rawan. Kenapa? Karena nama barang itu bisa kembar ya. Sekali lagi, nama barang bisa kembar dan juga nama kasir juga kembar ya. Siapa tahu satu Indomaret itu nama kasirnya sama semua, misalnya Siti, walaupun Siti apa gitu, tapi isinya Siti semua ya, susah nanti ya. Jadinya ya kita buat ID ya, buat ID auto increment saja ya, supaya tidak usah memasukkan manual ya. Nah, kemudian ini lagi ya, pembuatan CDM dan PDM sederhana untuk truk kasir Indomaret. Terima kasih. Nah, itu tadi CDM dan PDM ya, bisa dilihat, bisa ditonton bolak-balik sampai paham ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke desain DFD. Sekarang kita membuat data flow diagram ya. Data flow diagram itu berfungsi untuk mendesain atau merancang sistem aplikasi yang ada datanya ya, yang ada database-nya, makanya dinamai dengan data flow diagram. Itu nanti ada flow-nya ya, ada alurnya, daripada memakai flowchart. Kalau flowchart itu hanya alur dari proses saja ya, tidak ada database-nya. Oke, dari sini kita klik menu file, new model, kategoris, kita pilih information dan kita pilih ini data flow diagram. Jangan lupa namanya DFD level 0, DFD level 0 dulu ya, atau konteks diagram. Nama lain dari DFD level 0 adalah konteks diagram ya. Kita klik OK ya. Jadi kita harus mengacu dari database. Jadi
pertama bentar, ini ada kasir ya. Kalau di struknya, di struk ini tidak ada nama pelanggan atau nama pembeli ya, ditahu saya. Jadi kita hanya butuh satu orang ya, satu pelaku ya, tersangka ya, yaitu kasir saja. Kita berikan sebuah proses. Kalau di konteks diagram ya, atau di FD level 1 itu cukup hanya ada satu proses, kita namakan aplikasi kasir Indomaret. Nah, enter atau klik OK. Oh ya, saya lupa tadi itu saya pilih di sini ya. Harusnya di sini ya, lupa saya. Harusnya di sini, tapi ini sama saja ya, sama saja bentuknya, jadi tidak apa-apa. Di sini data flow diagram ya, bukan di sini, beda. Di sini kita berikan entitas ya, external entity. Cuma satu saja ya, memang karena dari database-nya juga cuma satu. Nah, pelakunya ya, kita berikan kasir. Nah, kasir ini bisa melakukan banyak hal ya, yaitu bisa menjual ya, bisa menjual barang, bisa login dan semacamnya, atau kita berikan user baru, yaitu manager ya. Manager itu apa ya, bisa login ya, bisa login. Berarti di sini harus ada manager ya di tabel ini. CDM ini kita tambahkan satu tabel, yaitu admin atau manager. Saran saya sih manager saja ya, manager kita pakai bahasa yang umum saja ya, manager ya, manager. ID manager, nama manager, user manager, password manager. Jangan lupa primary key, kemudian ID nya integer saja, nanti auto increment, namanya 150 digit, username 20 digit, terserah kita ya ini. Password teks saja, klik OK. Manager ini nanti arahnya adalah hanya memeriksa laporan saja ya, termasuk nanti bisa menghitung gaji juga ya, bisa melihat laporan gaji, laporan penjualan ya. Jadi relasinya ini apa ya, tidak ada ini ya, tidak ada ya. Jadi tidak apa-apa ya jika tidak ada relasinya, tidak usah dipaksakan ya, tidak harus ada relasinya semuanya ya. Kemudian dari sini kita generate ulang ya ke physical data model. Tadi kan ini yang sekarang bawahnya ya, cukup diupdate saja ya, update existing physical data model, artinya perbarui physical data model yang sudah ada, itu bahasa Indonesianya ya. Klik OK ya, sudah selesai. Nah, oke, kemudian kita balik ke DFD, kita tambahkan satu entitas lagi ya, external entity, yaitu manager. Oh, kurang A ini, ada manager dan ada kasir. Oke. Nah ya, kita simpan dulu ya, save. Nah dari aturan ini ya, kita pilih ini ya, kita berikan flow. Dari aturan DFD itu, jika ada input maka harus ada output dan sebaliknya ya. Maka langsung kita seret dari kasir ke proses, dari proses ke kasir.
Nah ini juga langsung ya, ada input juga harus ada output. Kalau ada output tidak ada input, nanti dipertanyakan ini kok bisa ada output, asalnya dari mana. Sama juga kalau hanya ada input tanpa output, ini hasil keluarannya apa wong ada input. Nah jadi pertama ya, ini nanti kan ada beberapa fungsi. Kasir ke sistem, jadi kita isikan ini, kita pilih RTF ya, jadi bisa diatur supaya rata kiri ya. Oh ya, ini pertama bisa login, terus enter untuk ganti baris ya. Ini namanya, ini maksudnya adalah beberapa proses ya, beberapa input. Pertama bisa login, kemudian bisa apa, tambah penjualan, bukan tambah penjualan ya, tapi apa ya namanya ya, tambah transaksi penjualan. Kemudian bisa logout, kalau login ya harus bisa logout ya. Tambah transaksi penjualan, kemudian apa lagi ya, sudah ini saja ya, klik OK. Nah ini kita geser ya, kita lebarkan supaya tidak salah paham. Ini hanya ada 3 ya, 3 proses. Kita copy paste, kita taruh di kanannya, kita buat biar rata kanan. Nah jadi outputnya adalah menjawab ya, jawaban dari inputnya, keluaran dari inputnya. Jadi misalnya ini adalah konfirmasi ya, konfirmasi bahwa login itu berhasil, konfirmasi login. Nanti di aplikasinya secara teknis ya gampang lah ya, kan kalau login kan bisa ada konfirmasi, misal pesan Anda berhasil login, begitu ya. Kemudian ini informasi ya, info saja, info transaksi login ya, info transaksi penjualan login ya. Ini juga sama, konfirmasi logout. Oke. Nah jadi ini rapi kan, ini ada 3 ya, 3 input dan 3 output. Selalu Ctrl S ya untuk menyimpan, barangkali nanti lampu mati atau bagaimana ya. Kita copy paste, kita arahkan ke sini, jangan keliru ya, ini dari manajer ke sistem, jadi ini taruh di kiri dan kita rata kanankan ya. Tuh, Ctrl A. Nah rata kanan. Sama login juga, login, manajer bisa login, bisa kelola ya, kelola data barang ya. Jadi mulai dari namanya, harganya, stoknya. Oh iya saya lupa stok ya, stok barang lupa saya. Di tabelnya itu butuh yang namanya kolom stok barang ya. Jadi ini bebas ya, bisa macam-macam kasusnya, bisa saja ya mengatur stok barang, termasuk nama barang itu adalah kasirnya, bisa juga manajernya, bebas ya. Ini kasusnya adalah bahwa si kasir hanya bertugas melayani pembelian ya, bukan melayani penjualan ya, agak bingung saya ngomongnya. Kemudian yang punya wewenang untuk kelola data barang termasuk stok barang itu adalah manajer ya, bisa bebas ya, bebas kasusnya, tergantung kondisi lapangannya bagaimana, tergantung nanti Anda wawancara ya. Bisa logout ya, kelola data barang, kemudian mencari info penjualan. Jadi nanti jual beli kan butuh yang namanya informasi pendapatan ya. Kita copy paste, taruh di sini,
Ctrl A rata kiri. Ini begini saja ya, info data barang, kemudian ini laporan. Ini hanya untuk menjawab saja ya, laporan info penjualan. Ini saja ya, laporan penjualan. Konfirmasi logout, konfirmasi login, klik OK. Nah, kita rapikan sedikit ya. Sudah, ini adalah DFD level 1 atau konteks diagram ya, istilah lainnya. Kemudian kita buat DFD level 2 atau DFD level 1 ya. Kalau kita memakai istilah DFD level 1 ini bukan DFD level 0, maka nanti kita menggunakan DFD level 1 ya istilahnya. Tapi kalau kita memakai istilah konteks diagram di sini, maka level selanjutnya adalah namanya DFD level 0. Tidak usah bingung ya. Kemudian kita klik menu file, new model, kemudian di sini DFD level 1. Oke. Nah, DFD level 1 ini sudah mulai ada database-nya ya, tabel-tabelnya. Loh. Maaf, ini bentar, ini di sini, taruh di sini tengah. Nah, ini. Kita lihat tabelnya, tabel terakhir yaitu PDM ya, ini. Kita geser. Susah ini. Kita gesek tadi. Loh, nggak bisa ya. Ini kita tutup saja. Nah, di sini kita copy paste saja ya, dari DFD level 0 ke DFD level 1. Kemudian kita hapus yang ini. Ini kita hapus. Nah, jadi ini menjadi acuan ya, bahwa nanti prosesnya adalah berjumlah dari ini, jumlah proses dari DFD level 0 ya, atau konteks diagram. Jadi ini kan ada beberapa proses input, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 4 ditambah 3 7 ya, 7 inputan. Nah, maka dari DFD level 0, maka di DFD level 1 ini akan ada 7 proses ya, proses input. Pertama kita pilih dulu simbolnya ya, simbol proses 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang kita berikan namanya login kasir ya, harus ada bedanya ya antara login untuk kasir dan login untuk manajernya ya. Kemudian ini kita langsung besarkan ya, supaya nanti tidak repot kalau diagramnya banyak ya. Lalu ada apa ini, di sini saja ya, tambah transaksi penjualan. Langsung kita lebarkan ya, kita besarkan dulu. Ketika logout kasir, santai saja ya, supaya tidak gugup. Kemudian keempat ini konfirmasi login. Bukan ini, lupa saya, ini bukan inputan ya, tapi output. Saya copy paste dulu dari DFD level 0 yang ini ya, inputnya saya taruh di sini supaya gampang. Mana itu? Nah, ini login manager, kemudian
mencari info penjualan. Loh, kok cuma 6 ya? Bentar, ini ada yang salah ini. Oh, login manager, kelola barang. Oh iya, kelola. Oh, nggak apa-apa, di sini saja. Kelola data barang, terakhir logout manager. Ya, jadi ini ada 7 proses inputan yang bersumber dari DFD level 0, dan entity-nya atau pelakunya, tersangkanya tetap 2, yaitu kasir dan manajer. Karena di struk pembelian di struk pembelian Indomaret itu tidak ada data selain itu, tidak ada data pembeli. Tidak ada data pembeli ya. Kita simpan dulu, oke. Jadi kasir. Nah, di sini juga butuh yang namanya database ya, tabel-tabelnya. Ini kita pakai ini data store ya. Tadi itu ada berapa tabelnya, saya lihat dulu. Di sini 1 2 3 4 5. Jadi kita butuh 5 tabel. 1 2 3 4 5. Kita beri nama ya, nama-nama tabel itu. Ini tabel apa tadi? Kasir, manajer, tidak urut tidak masalah ya, yang penting alurnya. Barang, terus ini keranjang. Loh. Dan terakhir apa tadi? Pembelian. Ya, ini bentar ya, ini kita letakkan sekalian, kita letakkan tata letaknya. Ini agak susah ini memang. Ya, di sini saja ya, dari kiri ini dulu, nanti gampang peletakannya. Yang berhubungan dengan kasir kita dekatkan dengan entity kasir ya, taruh di sekitar sini saja. Nah, ini yang berhubungan dengan kasir-kasir ya. Nah, dan di bawah ini kita dekatkan dengan proses-proses yang berhubungan dengan manajer. Supaya lebih gampang nanti ya menatanya. Oke, kemudian ini data tabelnya kita dekatkan dengan kasir ya. Ini dekat dengan ini ya. Di mana ya nih? Di sini saja ya. Kemudian yang berhubungan dengan kasir lagi adalah keranjang. Ya, di sini ya, dekat dengan keranjang adalah ini tambah transaksi penjualan. Di sini saja. Ini agak ke sini ya. Kemudian barang ini juga berhubungan dengan ini. Kemudian pembelian juga sama, berhubungan ya, sama-sama berhubungan antara manajer dengan kasir dengan ini ya, berhubungan. Jadi kita dekatkan ya. Dan manajer kita dekatkan ke sini. Cuma butuh untuk login dan logout saja ini. Taruh di sini saja. Nah, agak rapi dulu, agak dirapikan sebentar ya. Kemudian kalau data barang harus dekat dengan tabel barang di sini. Ya, tengah-tengah sini saja guys. Nah, ini kalau di skripsi itu harus benar-benar dirapikan ya, karena buku skripsi itu kan terbatas lebarnya, biasanya menggunakan kertas ukuran A4 dan margin kiri, margin
Ya, margin kiri itu biasanya 4, kemudian margin atas kanan bawah biasanya 3. Ada juga yang atas kanan itu 3, kiri bawah itu 4 ya, marginnya buku skripsi macam-macam. Kebanyakan sih itu tadi ya, 3 3 4 4, yang atas kanan 3, yang kiri bawah 4 biasanya. Panjang ya ini, bentar saya ngopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kita kalau kerja yang berhubungan dengan laptop ya, komputer, itu harus sambil ngopi ya, supaya nyantai ya, tidak tegang, tidak kaku. Terutama juga mahasiswa ya yang sedang mengerjakan tugas berat ya, tugas berat ya, bukan tugas ringan ya, tugas berat termasuk skripsi, yaitu harus cari-cari akal ya supaya tidak cepat lelah. Caranya bisa dengan minum kopi ya, kopi banyak murah di toko-toko ya, cuma 10.000 dapat 10 renteng. Kok 10 renteng, 1 renteng, 10.000 dapat 1 renteng, ada 10 saset. Oke, kita kembali ke masalah kehidupan kita. Masalah ya, jadi sekarang kita berikan relasi ya, relasi antara proses dengan tabel. Oh bukan ini dulu ya, antara entity dengan proses kita relasikan. Jangan lupa ada input juga harus ada output ya. Login ini, locot langsung ya, 2 kali, 2 arah dari entity ke proses ya. Ada input juga harus ada output ya, 2 kali ya. Kita selesaikan langsung semuanya supaya tidak ada yang kelewatan ya, karena banyak sekali. Padahal ini tadi kelihatannya di awal-awal itu gampang ya, sederhana ya, ternyata jelimet ya. Apalagi kalau Anda semua sudah terjun menjadi dunia programmer, wah ini pasti membutuhkan gadget yang lebar layarnya, karena pastinya sangat banyak sekali nanti desainnya ya. Kemudian kita berikan tulisannya, kita berikan keterangan. Bentar, ini kita geser-geser dulu supaya rapi ya, jangan mepet begini, supaya rapi. Sebab biasanya kalau dosen pembimbing, dosen penguji itu suka rewel ya, bahasa kasarnya begitu ya, suka rewel ya, dalam artian bukan kok rewel yang negatif ya, tapi rewel yang positif. Demi apa? Demi Anda, supaya Anda nanti ketika lulus menjadi sarjana itu nanti sampean menjadi terlatih disiplin gitu ya, dan pikirannya itu siap untuk menghadapi masalah kehidupan yang berat. Kenapa? Karena sudah melewati masa-masa sulit ketika mengerjakan skripsi ya, gitulah ya. Makanya orang-orang yang sekolahnya tinggi itu pikirannya lebih tajam ya, pikirannya itu lebih siap diadu ya, itulah istilahnya ya, lebih siap diadu daripada orang-orang yang yang sekolahnya tidak setinggi Anda para mahasiswa ya. Oke, sekarang kita berikan keterangan ya. Satu dulu, nanti kita main copy paste ya supaya cepat. Kita lebarkan, jangan lupa pakai RTF ya supaya ada formatnya, rata kiri. Kemudian ini dari kasir ke login. Kasir kita berikan kata-kata segini saja ya, kata-kata kerja ya, cuma ya simpel, cuma gini saja. Nah, kita kecilkan. Jangan heran kalau nanti kalau diubah satu nanti bisa berubah ya panah-panahnya. Memang ini kelemahan dari aplikasi ini, tapi ini satu-satunya aplikasi yang bisa membantu kita dalam membuat desain database dan desain
data flow ya. Kalau aplikasi lainnya ada ya, tapi belum sebagus aplikasi ini ya. Kalau ini kan bisa di generate juga. Kalau dari CDM ke PDM beda, bisa di generate dan juga bisa di generate menjadi database. Tapi kalau aplikasi lainnya itu belum ada yang begitu, terutama yang gratisan ya. Ini login, kemudian ini konfirmasi login. Kita ini tidak bisa dikecilkan ya. Oh, bisa kita kecilkan saja ya supaya tidak mengganggu. Hati-hati, ini putihnya menutupi ini ya. Ya, dia kasih login. Nah, dari sistem itu nanti akan memberikan respon berupa konfirmasi login sebagai output terhadap tersangka kasir ya, atau entitas kasir, seperti itu ya. Ini juga kita copy paste saja ke manager ya. Di mana ini? Nah, ini login ini, kemudian konfirmasi login kita copy paste saja ke sini. Nah, agak ke bawah. Nah, sip. Kemudian setelah login, oh sebentar, ini kenapa kok saya tadi maklum ya, ini memakai touchpad laptop. Memang kalau jadi programmer itu lebih enak pakai touchpad ya daripada pakai mouse, karena jarak antara mouse dengan keyboard itu jauh, jadi mending pakai touchpad. Oke, langsung saja ya, dari sini nanti arahnya ke data. Nah, dia bisa login dan sistem bisa merespon. Itu harus menggunakan data ya. Data apa? Database dengan tabel kasir ya, supaya si sistem ini bisa mengecek bahwa data yang dimasukkan oleh kasir ini bisa terbaca apakah benar atau tidak ya. Kita berikan relasi, yaitu ini resource flow, langsung input output. Nah, ini kita copy paste saja. Ini kita kecilkan saja ya supaya tidak memenuhi. Pakai yang 8 poin saja. Ini adalah data kasir ini saja ya. Kita memakai istilah data kasir ini. Kita copy paste ini saja ya, tidak usah yang susah-susah ya. Oh ya, ada dosen yang punya pendapat atau punya selera bahwa tulisan itu tidak boleh ditembus oleh panah ya. Tapi kalau saya sih boleh ya, saya sebagai dosen yang baik hati ya membolehkan. Tapi kadang ada dosen yang punya pendapat lain ya, bebas sih, beda orang kan beda ya, tidak apa-apa, yang penting kan lulus. Itu harus begini ya, jadi tidak boleh menembus ya, panah tidak boleh menembus kata-kata. Tapi kalau saya boleh-boleh saja ya, bebas. Jadi boleh, silakan Anda memakai mana, apakah nembus kata ya, tanda panahnya, atau ditaruh di sini di luar tanda panah supaya tidak nembus. Kalau saya sih punya prinsip yang penting apa ya, penting rapi dan bisa dibaca ya. Kemudian ini saja ya. Kemudian ini juga ya sekalian yang tadi loginnya si manager itu, login si manager. Nah ya, ini kita berikan relasi resource flow input output. Kita taruh sini, kita ubah namanya data manager. Oke, kita copy paste, taruh sini. Nah, gini saja ya. Nah, gitu juga dengan seterusnya dan lain-lainnya ya. Nah, begitu juga
Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya, kita lanjutkan ya. Logout pasir. Oh, kok pasir? Kasir ya. Ini juga sama ya, kita copy paste ya. Kalau cuma logout sih gampang. Logout dan login ya sama-sama membutuhkan data. Nah, ini kan pindah-pindah kan. Nah, agak repot kalau pakai aplikasi ini. Kalau masalah ini kan bisa kita edit. Kita berikan resource flow, ada input, ada output. Nah, kita rapikan, kemudian kita copy paste ya ini. Nah, kemudian sekalian ini ada logout manager juga ya ini ya. Ya, ini butuh resource flow ke sini ya, ada input, ada output. Kita copy paste data manager di sini ya. Bukan data kasir ya, maaf ya, ini bukan data kasir tapi ini ya, ini di sini kita ganti logout. Nah, kemudian ini kita copy paste ke sini, konfirmasi logout. Nah, ini juga data manager sudah. Kemudian ini ya, kita copy paste saja, kita letakkan di sini. Nah, di mana ya, di sini saja login, dan ini konfirmasi login di sini. Nah, di sini konfirmasi logout dan logout, jangan lupa diganti ya tulisannya. Oke, kemudian langsung saja di sini. Ini butuh tabel ini. Gimana ya ini ya? Ini di sini saja ya, di sini dulu. Kemudian ini ke sini ya. Sini saja. Agak bingung saya. Oke, keranjang. Kita berikan resource flow. Ini harusnya kita lebarkan ya, tapi nggak apa-apa. Data keranjang. Data keranjang kita copy paste, taruh di atas dan di bawah. Ini bisa saja kita rapikan lagi ya. Agak ke sini. Oh, bukan ke sini saja. Oh, enggak. Ya, sini saja. Nah, supaya lebih jelas. Kemudian di sini copy paste dari kasir ke sini, ke proses ini, input data saja ya, input data transaksi. Duh, susah ya nih ya. Oh, ada wala. Ini kita ke sini kan, ke kanan. Nah, apa-apa, sabar saja. Ini kelemahan aplikasi ini ya, otomatis seperti itu. Mungkin ini ada setelannya, tapi saya belum mencoba sama sekali, belum mencoba mencari setelannya ya. Gini saja ya. Nah, kita seret-seret saja. Nah, ya ikutan gitu ya.
Kemudian ini konfirmasi saja ya, jadi konfirmasi input data. Jadi kan kalau nanti kita sudah memasukkan data transaksi itu nanti ada konfirmasi apakah transaksinya gagal atau berhasil, itu nanti harus ada ya konfirmasi seperti itu. Jaga-jaga kalau error kok sistemnya diam saja kan nanti bisa berbahaya bagi toko dan bagi pembeli nanti. Jangan lupa ngopi. Ya, ngopi paling enak ya begini ya, ngopi sambil ngerjakan sesuatu. Ngopi di warung kopi juga boleh, silakan. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, kelola data barang. Ini kita kecilkan dulu. Aduh kekecilan, gak pas ini. Ini tadi saya scroll pakai apa ya? Oh ya, gini. Jadi pakai touchpad seperti di HP ya. Ketika kita melihat album di galeri ya, album foto-foto di galeri itu pakai 2 jari biasanya. Oke, ini ada data barang. Sebentar, keranjang ya. Tabel keranjang itu ada hubungannya dengan barang dan kasir. Butuh data ID barang yang berasal dari tabel barang dan butuh ID kasir yang berasal dari tabel kasir. Berarti ini kita hubungkan ya. Kita hubungkan proses tambah transaksi penjualan dengan tabel barang dan tabel kasir. Ini kita ke bawahkan dulu. Jadi ke sini, scroll ke atas. Wah, kalau begini jadinya ini harusnya di bawah sini ya, harusnya ya. Oh bukan, ini bisa saja dari sini ke sini ya. Oke, kita berikan relasi resource. Nah itu ya. Kemudian ke sini. Sebentar, ini ya memang harus 2 ya, harus double input dan output, walaupun kelihatannya cuma input ya. Ini bisa kita nyebarkan ke atas saja ya supaya lebih jelas. Jelek tidak masalah ya, yang penting jelas. Ini kan cuma belajar. Ini kalau kita jadikan skripsi harus benar-benar rapi ya, jangan seperti ini ya. Ini kita ke ataskan dulu supaya tanda panah yang ini bisa kelihatan. Sini kita ke atas. Ini harusnya ke bawah sini harusnya ya, karena ini video terbatas ya, jadi saya tidak mau panjang-panjang, nanti malah bosan yang lihatnya. Langsung saja kita copy paste data kasir di sini dan di sini ya, nembus saja gak masalah, yang penting bisa rapi dan cepat. Ini videonya sudah berapa jam ini? Sudah 1 jam lebih. Kemudian ini butuh data barang ya, butuh data barang. Oke, kita berikan resource flow, ada input ada output, sama kita copy paste saja data barang 2 kali. Oke, nah kemudian ada tabel pembelian. Tabel pembelian ini membutuhkan ID keranjang, berarti sebentar, tabel pembelian ini dibutuhkan oleh proses pembelian mana? Apakah ada proses pembelian?
Oh iya iya iya. Nah sebentar, ini kalau dari DFD level 0 atau konteks diagram inputnya ada ini, berarti kasus di sistem yang saya buat ini adalah bahwa transaksi penjualan itu langsung dari keranjang langsung masuk ke pembelian, masuk ke tabel pembelian, jadi langsung ya. Jadi langsung saja di sini. Nah ini kita resource flow dari transaksi penjualan langsung ke sini ya. Untuk soal istilah apakah penjualan ataukah pembelian, bebas. Kenapa? Karena di kasus saya ini tidak ada proses supplier ya, di sini tidak ada data supplier, jadi kita ini hanya membahas berdasarkan analisa struk saja ya, jadi tidak ada supplier dan sebagainya ya. Harusnya kalau di fakta lapangan ya, di lapangan itu pasti ada data supplier ya, dan data-data lainnya yang sangat banyak sekali, tapi itu semua tidak mungkin saya masukkan di video ini ya, karena nanti bisa sangat panjang sekali durasinya. Oke, jadi bebas ya, bisa pakai istilah penjualan atau pembelian, bebas, sebab pelakunya itu cuma satu ya, kasir. Kita kan kita kan posisinya itu sebagai pembeli ya, makanya saya tadi mikirnya itu harus menggunakan tabel pembelian bukan penjualan. Beda lagi kalau nanti kita benar-benar wawancara dengan orang yang ahli dengan perekonomian ya, usaha jual beli toko, itu pasti menggunakan tabel penjualan nanti. Jadi nanti antara tabel pembelian dan tabel penjualan itu beda sendiri ya. Kalau tabel pembelian itu nanti berhubungan dengan supplier, kalau tabel penjualan itu murni hanya menyimpan data-data penjualan barang saja. Oke, kita lanjutkan saja, tidak usah dipikirkan ya. Toh ini cuma untuk belajar ya, tidak untuk dijual ya. Yang penting saya tadi sudah menjelaskan ya secara detail bahwa kalau ingin memakai istilah penjualan dan pembelian itu bebas ya. Kalau mau pembelian ya harus ada supplier, berhubung di sini tidak ada supplier maka tidak usah memakai kata pembelian, maka tidak masalah menggunakan kata pembelian ya, itu yang betul. Oke, ini kurang rapi tapi nggak masalah ya. Kita rapikan saja wis, supaya enak bacanya ya. Nah ini dulu ya, kita luruskan saja. Ini ada titik tumbuhnya, ini yang kita seret. Nah ini langsung saja kita copy paste data pembelian. Data pembelian dua kali. Jadi alurnya nanti di aplikasinya ya, di programnya secara teknis, ketika kasirnya memasukkan nama-nama barang serta kuantitinya ke keranjang ya, itu nanti kalau sudah klik bayar ya, kan pembeli sudah memberikan uang ke kasir. Nah itu diproses ya, dihitungkan sampai ke penghitungan uang kembali, kemudian klik bayar ya, klik tombol bayar. Itu nanti di keranjang itu statusnya berganti menjadi lunas dan memasukkan ID keranjang yang telah dibayar lunas tadi ke tabel pembelian. Nah nanti kalau manajernya ingin melihat penghasilan ya, laporan penjualan, itu nanti bisa mengandalkan tabel pembelian dan tabel keranjang serta tabel nama barang ya.
maksud saya tabel barang ya. Maaf, ini hidung saya gatel, aduh maaf. Oke, jadi selanjutnya kelola data barang ya. Kelola data barang kita berikan resource flow. Kemudian kita berikan keterangan di mana ini, saya agak bingung. Aduh. Di sini ya, kita rapikan. Ini kita ke kanankan, kita ke bawahkan, kita ke kanankan. Oke, yang jelek-jelek kita baguskan di sini ke bawah, dan ini ke sini. Nah, sudah lumayan ya. Tarik ke sini, tarik ke sini. Wah, ini kita tarik ke sini, terus ini ke sini. Loh. Wow. Oke. Ini data barang. Kita copy, taruh di sini dan di sini. Oh, dan jangan lupa yang prosesnya, yang antara proses dengan entitas input. Oke, input data barang kita taruh di inputnya ya. Nah, wah ini nggak mau. Oh, lebih rapi begini sepertinya. Nah, ini kita taruh ke sini loh. Ini susahnya kalau pakai aplikasi ini ya. Iya. Waduh. Mana ini? Kok jadi begini? Kalau pakai aplikasi ini rapi ya, hasil akhirnya rapi ya, tapi kalau pas proses pembuatan begini memang agak ribet ya. Ada kendala di sininya, ini gerak-gerak sendiri. Oke, kemudian yang ini konfirmasi saja, konfirmasi data barang, konfirmasi data barang. Oke, kita lebarkan. Ini tidak bisa otomatis. Ini kita taruh sini. Nah, kemudian info penjualan. Nah, kalau ini benar-benar membutuhkan data dari beberapa tabel ya, membutuhkan data dari tabel barang tentunya ya. Kemudian kasir juga, keranjang dan pembelian. Kenapa kok kasir juga? Supaya tahu, oh ini penjualan tanggal ini yang melayani adalah ini, begitu ya. Jadi nanti bisa ketemu penghasilan atau gaji untuk kasir A, kasir B, itu nanti bisa ketemu. Wah, ini agak susah ini. Wah, ini bisa repot ini. Taruh mana ya? Oke, kita mungkin di sini begini ya. Taruh di sini. Kemudian ya di sini saja. Terus keranjang agak agak ke sini. Jadi nanti ada panah dari sini ke sini ya. Oke, kita turunkan. Ini bengkok-bengkok ini. Walah, bismillah. Harus sabar ya, memang semua semua hasil yang bagus ya
Hasil kerja bagus itu memang membutuhkan kesabaran. Makanya kebanyakan orang yang sukses itu sabar-sabar ya. Beda dengan orang yang tidak sukses, itu biasanya kelakuannya, sifatnya itu tidak sabar ya, jauh dari kesabaran. Bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan. Oke, nggak masalah, ini menggok-menggok. Oke, jadi kita berikan ini dulu ya, kita berikan keterangan di sini kata kerjanya. Ini outputnya, jadi konfirmasi ya, konfirmasi apa ini, bukan konfirmasi ya, tapi info penjualan. Nah, copy paste, cari ya, gitu saja ya. Ini sih apa ya, beda programmer atau beda dosen itu bisa macam-macam, bisa beda-beda aturannya ya. Kalau saya cukup begini saja. Oh ini, wah ini berpengaruh ya ini. Oke. Tadi pas tadi sebelumnya itu panah-panahnya pindah sendiri ya. Ini repot kalau pakai aplikasi ini memang. Oke, sekarang kita berikan resource flow ya, resource flow. Nah, dari kasir ke sini ya. Kemudian bentar, kita rapikan dulu. Kalau ke sini bisa nggak ya? Dari sini ke sini harusnya bisa. Ya bisa. Kemudian ini kita seret ke sini lagi ya. Ini cukup tidak rapi sekali ya, jadi jangan dicontoh. Kalau untuk belajar ya nggak apa-apa seperti ini, tapi kalau nanti untuk dijadikan skripsi ya, masuk ke buku skripsi, tidak boleh seperti ini ya. Ini tadi, nah kita geser ke sini. Kemudian ini juga geser ke sini. Oke. Nah, kita copy paste. Mana tadi? Ini. Nah, kopas lagi ke sini. Nah, lalu resource flow dari barang ya ke sini. Ini kita geser ke sini, ke sini, ke sini, ini ke sini. Nah, ya ke sini memang agak repot ya, harus sabar. Sabar adalah kunci dari apa? Kesuksesan ya, ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ada titiknya di sini, harus jeli ya. Mungkin anda yang matanya maaf, yang minus atau positif, bisa apa ya, bisa kesulitan. Oke, ini adalah data barang, kita copy paste saja. Oke, nah atas, oke sip. Kemudian ini juga sangat banyak sekali ya, berhubungan dengan data pembelian juga. Sangat banyak sekali. Ya kita rapikan dulu begini ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kan arahnya apa ya, arahnya bisa kelihatan. Oh ya, ini ke sini, ini
yang ini. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, wah, sangat tidak rapi sekali ya. Data pembelian kita copy paste di sini dan di sini. Nah, masih ada lagi ini, yaitu data keranjang. Wah, ini sudah tidak bisa lagi nih sepertinya. Ini durasinya sudah berapa menit ini. Oke, nggak apa-apa, daripada lama-lama ya langsung saja. Semoga tidak jelek. Jelek ternyata ya. Nggak kelihatan. Ini harus kelihatan ya, benar-benar harus kelihatan. Bismillah. Wow. Bagaimana ya ini ya? Coba saya geser ke sini. Nanti ada yang pengaruh, ini tadi pindah ya tadi. Oh iya, ada beberapa anak panah yang pindah tadi. Waduh. Duh. Ada anak panah yang pindah. Nah kan? Oke, nggak masalah. Agak ke atas ya, agak ke atas. Oke, tidak masalah, nanti saya rapikan saja di sini dan di sini tadi ini. Nah, ini taruh ke sini saja supaya jelas ke bawah ini. Nah ya, ini apa ini? Enggak jelas itu ya. Oh, itu dong. Kita arahkan ke sini, kita geser. Nggak bisa. Nah, ya, sudah kelihatan anak panahnya. Terus ini kok ini nggak kelihatan ya. Wow. Sebaiknya saya undo saja ya, kembali ke jalan yang benar. Ayo, kembali ke yang awal tadi saja, karena ini ada beberapa anak panah yang pindah-pindah. Oke, jadi ini keranjang ke sini ya. Coba saya taruh di sini. Ada yang pindah. Mana ada yang pindah? Oh, gawat. Oke, bismillah. Alhamdulillah. Oke, kalau begini lebih jelas dia ya. Ya. Wah, ini oke, begitu saja. Kemudian ini kita arahkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini anak panahnya jadi gak kelihatan. Tuh, jadi nggak karu-karuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi begini ya. Jadi ini ada 4 ya, kira-kira beginilah. Ini harusnya kalau misalnya saya kerjakan lagi ya, bisa beres ya, bisa rapi, bisa lebih rapi dari ini. Cuman ini kan untuk pembelajaran ya, di video durasinya terbatas ya, jangan sampai panjang-panjang, nanti bisa tidak dilihat ya, bisa di skip nanti, sehingga tidak jadi belajar nanti. Bismillah, saya taruh sini. Oke, aman. Oke, jadi
dia tadi di sini ya, intinya di sini lah. Nah, tadi ada yang berubah anak panahnya. Waduh. Di sini. Nah, oke, jadi ini DFD level 1 ya. Nah, kemudian kita akan buat DFD level 2. DFD level 2 adalah penerus dari proses yang masih membutuhkan penjelasan ya. Jadi jika ada proses di DFD level 1 yang butuh didetailkan lagi, maka itu nanti akan menjadi DFD level 2. Nah, sehingga DFD level 2 itu nanti bisa lebih dari satu ya. Jadi DFD level 2 yang berasal dari proses 2 misalnya. Kemudian ada lagi DFD level 2 yang berasal dari DFD level 1 nomor 5, nomor 4 dan seterusnya ya. Kalau ini yang masih butuh didetailkan adalah ini, ada nomor 2 dan nomor 5 mungkin ya. Oh bukan, nomor 2 dan nomor 6. Jadi nanti kita akan menambahkan seperti tambah barang, hapus barang, ubah barang gitu ya, sama input quantity. Input quantity menurut saya tidak usah ditambahkan ya, karena sudah termasuk ditambah barang. Atau usah ya? Ya tidak usah. Caranya untuk membuat DFD level 2 adalah di prosesnya level 1 kita klik kanan, kemudian kita klik ini decompose proses. Nah, setelah kita klik decompose proses, ini berubah, ada tambahan icon ya, di sini ada plus. Nah, kita klik kanan, kemudian kita pilih open diagram. Nah, di sini muncullah satu entity yang berhubungan dan beberapa tabel-tabel yang berhubungan. Ini dari sini kita tambahkan itu proses ya, tambahkan beberapa proses. Jadi begini saja, prosesnya cuma 1, 2 dan 3. Ini nanti proses kita urutkan saja ya. Nah, kesini ya. Nah, proses ke-1 adalah tambah, proses kedua adalah ubah, proses ketiga adalah hapus. Nah, kita langsung berikan flow-nya, kita geser dulu. Oke, tambahkan flow-nya, input output. Ini harus ya, wajib ya, input output itu wajib sekali. Dan langsung saja, ini kita rapikan dulu. Tabel-tabelnya ini kita besarkan dulu ya, supaya tidak seperti tadi ya, kacau balau ya. Oke ya, di sini. Nah, agak menjauh ya, supaya agak renggang, nanti bisa enak. Oke, resource flow, input output. Wow, ini bisa kesini semua ya. Waduh, kok 2 kali ini. Wah, ini itu ya, bisa panjang ini. Oh, sebentar. Nama transaksi penjualan ya, memang butuh ini ya. Oh, sepertinya tidak ada ubahnya ya, cuma ada tambah dan hapus saja ya. Oke, saya buat kasus dimana hanya butuh tambah dan butuh hapus saja. Kita geser ke sini.
Nah, hapus itu juga, oh kalau hapus itu sepertinya hanya butuh ID tabel, ID kolom dari tabel utama. Jadi misalnya di sini yang paling utama adalah keranjang. Ini kan hanya butuh itu kan, keranjang kan, transaksi penjualan. Oh iya, butuh ID keranjang dan ID pembelian saja ya yang dihapuskan itu. Kalau data kasir dan tabel barang, bukan, ini yang butuh dihapus dan itu adalah barang saja ya, barang saja yang dihapus. Jadi oke, ini saja. Nah, walaupun ini DFD level 2, ini tetap harus ada keterangannya ya, ada teks-teksnya. Kita rapikan dulu. Ini agak susah ini kita ke kanan kan ya, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini, di atas saja. Nah ya, jadi ini kita rapikan. Ya, agak ke sini. Oke, ini ke sini, ke sini. Kemudian ini kita tarik ke sini. Nah, ke sini begini, dan ini begini. Oke. Nah, terus ini terakhir ini butuh kesabaran ya. Kita tarik ke atas dulu. Nah, sini ke sini. Mantap. Kita copy paste deskripsi dari sini. Ini tadi ada data-data ya. Susah ini. Oke, jadi data keranjang ke sini. Kemudian ada data apalagi tadi, data barang. Kemudian ada data pembelian. Di sini dan di sini. Ini juga data barang kurang ke sini. Kemudian data kasir kita copy paste saja supaya cepat. Nah, kemudian di area sini ya, ini cuma apa ya namanya, gini saja. Tambah. Kemudian di sini konfirmasi tambah. Kita lebarkan dan taruh sini outputnya ya, konfirmasi hapus. Kemudian di sini juga hapus. Nah, oke, ini dia DFD level 2 ya, khusus untuk
proses apa ini, proses tambah transaksi penjualan. Di sini kalau disimpan memang tidak muncul keterangan atau file DFD level 2 ya. Jadi nanti pas di buku skripsi tetap diberikan judul subbab atau poin DFD level 2. Jangan lupa itu. Kemudian di sini juga terakhir ya, ini terakhir serius. Aduh, capek sekali ya. Wow. Kemudian di sini juga kelola data barang. Decompose proses, klik kanan lagi, open diagram. Oke, ini cuma satu saja ya. Jadi proses yang dilakukan oleh manajer untuk barang adalah update barang ya, biasanya ada tambah, ada ubah, ada hapus. Mana ya ini? Caranya ya gini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, input output dulu kok enggak kelihatan. Oh iya, lupa saya, antara proses dengan proses nggak bisa ya. Supaya lebih enak kita nyanyikan ya, jadi tadi itu input output begitu ya, jadi supaya enak. Bismillah. Oke, kita tarik ke sini. Kemudian ini kita geser ke kanan, yang ini juga geser ke sini. Nah ya, terakhir ini. Kemudian proses flow antara proses dengan entity, input output. Oke, kemudian copy paste saja. Ada data barang. Oh ya, ini sih semuanya data barang ya, ini yang saya suka ya, bisa cepet ini. Nah iya, bisa cepet ini. Kita paste langsung beberapa kali ya, tek itu, Ctrl V. Oke, ini kelebihan. Sekarang ini saja ya, tambah, hapus, ubah itu saja. Oh ya, ini kita berikan nama ya, tambah. Tidak mau ya, berarti dia ini terkoneksi ya antara di sini dengan di sini, jadi tidak boleh kembar. Oke, berarti tambah barang ya. Kemudian ini barang. Terakhir ini hapus barang. Oke, kita paste, ada tambah, ada konfirmasi tambah, ada hapus dan konfirmasi hapus. Ini kita copy paste langsung. Duh, nggak bisa ini ya. Konfirmasi hapus di mana ini? Di sini ya. Nah, ini baru prosesnya hapus, input prosesnya. Kita kapitalkan supaya rapi. Dan di sini ada ubah. Dan ini konfirmasi ubah. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya.
Jadi ini dia, tadi kita sudah membuat CTM, PDM, kemudian DFD. DFD ini saya buat ada 2 level ya, alias ada 3. Oh bukan, maaf, bingung saya, ada 3 level ya. Jadi level pertama DFD level 0, DFD level 1, dan DFD level 2. Ingat, DFD level 2 tidak bisa kita simpan sebagai file tersendiri ya, harus kita pakai cara ini, harus kita klik kanan dulu di proses yang membutuhkan sub proses lagi ya, klik kanan terus pilih decompose, tadi itu decompose diagram, kemudian kita klik open diagram, kemudian muncul ini ya, muncul entity dan beberapa tabel yang berhubungan. Kita tinggal menambahkan beberapa proses. Kalau di sini proses tambah dan hapus ya, cuma itu. Ini kita hapus. Nah ini. Kemudian di sini untuk kelola data barang cuma butuh 3 proses lagi ya, subproses, tambah barang, ubah barang, dan hapus barang. Ini angkanya dari mana Pak? Ini ada angka 6.1, 6.2, 6.3, ini berasal dari sini. Jadi kelola data barang ini kan ada angka 6. Nah makanya subprosesnya itu ada sub-subnya, diberi angka 6.1, 6.2, 6.3, sama seperti subbab ya. Subbab itu kan biasanya ada misalnya ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 1.1 ada latar belakang ya, kemudian bab 1.2 ada rumusan masalah, dan seterusnya. Itu kalau di naskah skripsi ya. Oke, ini dia proses pembuatan CTM PDM untuk menganalisa struk pembelian atau struk penjualan, entah bebas namanya apa. Saya sudah pusing ya, saya sudah lelah. Ini sudah jam berapa ini? Sekian, terima kasih. Nah itu dia pembahasan tentang pembuatan CTM dan PDM serta DFD untuk struk pembelian Indomaret ya. Nah sekian dari saya, jika ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.